Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sudah lama kita tidak bertatap muka secara langsung karena kita belajarnya secara daring. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka secara langsung meskipun kelasnya tidak full ya. Jadi kelasnya hanya setengah. Jadi siswanya ini karena dibagi menjadi dua, jadi siswanya berjumlah 10 orang ya. Ini kelas 8 ya. Ya. Jadi ada yang sudah kenal dengan saya? Ada yang sudah kenal? Ya kebetulan kan di kelas 7 saya tidak mengajar. Nah, kalian sudah naik kelas 8. Nah pasti kalian sudah sering melihat saya ya, tapi mungkin ada yang belum kenal dengan saya, nama saya. Nah jadi saya memperkenalkan diri karena ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi saya juga ingin berkenalan dengan kalian. Jadi saya namanya Sigit Hidayat. Jadi kalian bisa panggil saya Pak Sigit ya. Jadi kalau bertemu di kantor atau di jalan silahkan boleh disapa, tidak masalah ya. Itu merupakan salah satu penilaian ya. Nah kemudian saya juga ingin mengenal kalian ya. Jadi saya absen dulu ya. Ya. Yang pertama Ahmad Maica. Bilang hadir gitu ya. Aina. Ya, Aurel hadir. Ya. Bilal hadir. Diva hadir. Farhana hadir. Masih Tauli hadir. Naila hadir. Salwa hadir. Tessa hadir. Ya, sudah lengkap ya. Nah, jadi meskipun siswanya yang laki-lakinya tidak banyak, ya 3 orang, tapi memang biasanya seperti itu ya. Jadi tidak masalah ya, nanti untuk berkelompok bisa bergabung atau bisa membuat kelompok sendiri. Kemudian ini sudah tahu saya mengajar apa? Belum. Jadi kalau di kelas 7 kalian PPKN-nya bukan dengan Bapak, dengan Pak Tambat. Nah, di kelas 8 kalian bertemu dengan saya. Nanti kita selama kurang lebih 1 semester akan belajar PPKN ya. Bisa juga kadang saya juga mengajar TIK ya. Jadi karena gurunya kurang, jadi saya juga mengajar TIK. Nah, jadi karena sudah lengkap, di sini saya akan meminta salah satu yang laki-laki untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Silakan boleh Maica. Rela kawan-kawan, sebelum kita mengawali kegiatan kita siang hari ini, bagi kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa besar. Ya baik, terima kasih ya. Nah jadi pada pertemuan pertama ini ada beberapa hal yang perlu saya informasikan pada kalian. Jadi untuk bukunya sudah ada ya, bukunya sudah dibagikan. Nah sebelumnya silahkan dikeluarkan dulu buku alat tulisnya, buku tulis dan alat tulisnya. Nah, ini tidak ada yang lupa ya. Jadi itu adalah bukunya. Jadi di buku itu nanti kita akan mempelajarinya selama 1 semester. Ada berapa bab? Coba ada berapa bab? Selama 1 semester? 1 semester ada 3. Oke. Jadi untuk semester yang depannya, semester genapnya nanti akan dibagikan bukunya yang lainnya semester genap. Jadi karena kita masih dalam keadaan pandemi ya. Jadi di sini saya menghimbau kepada kalian semua, kepada kita semua yang ada di ruangan ini agar selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi boleh pakai masker, nanti kalau berbicara boleh dilepas sebentar boleh. Tapi kalau di luar nanti tetap menjaga protokol kesehatan, misalnya pulangnya tidak usah bersama-sama lah ya. Nanti untuk kegiatan belajar kelompoknya juga nanti tidak terlalu rapat ya, tidak terlalu mepet-mepet, nggak masalah. Yang penting kan bekerjanya secara berkelompok ya. Baik, ada yang sudah membaca bukunya, materi tentang apa ini? Tentang apa? Ya, dasar negara. Nah, jadi materi yang pertama itu tentang dasar negara. Jadi untuk mengingatkan itu kita biar tidak ngantuk ya, saya memutarkan lagu, nanti kita sama-sama bernyanyi. Nyanyi Garuda Pancasila biar tidak ngantuk ya.
Boleh berdiri ya. Yang semangat ini ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Jadi sudah bisa ini ya, dari lagu tadi sudah ada ya apa yang akan kita pelajari, ada hubungannya ya, ya kan? Jadi dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila. Oke. Jadi untuk memahaminya terlebih dahulu, di sini kalian bisa melihat slide ya, sambil lihat slide ya. Nah, jadi karena ini pertemuan pertama, saya juga akan menginformasikan tentang beberapa hal. Yang pertama itu tentang KKM kita. Jadi untuk KKM kita itu adalah nilainya 78. Nah, nanti mudah-mudahan kalian semua yang ada di sini di kelas ini dan nilainya bisa lebih tinggi dari 78 ya. Ya, saya yakin lah pasti nilainya bisa lebih tinggi dari nilai tersebut. Kemudian juga untuk kegiatan pembelajarannya karena luring, mungkin kita bisa diskusi, bisa tanya jawab, bisa nanti secara individu bekerjanya, atau juga bisa nanti menggunakan laptop atau komputer yang ada di lab komputer ya, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar. Selain itu juga ada kontrak belajar yang perlu kita sepakati, nanti akan saya buatkan draftnya, nanti bisa kita sepakati, kita bicarakan panjang lebar. Nanti tapi untuk pertemuan pada siang hari ini yang perlu saya sampaikan itu terkait dengan kegiatan penilaian. Jadi untuk mata pelajaran PPKN ini berbeda dengan pelajaran yang lain. Kalau pelajaran yang lain kan yang lebih ditekankan itu penilaian pengetahuan. Jadi misalnya nilai ulangannya, nilai ulangan harian, ulangan semesternya, atau keterampilannya, misalnya seperti mata pelajaran prakarya itu kan prakteknya ya, atau TIK prakteknya ya. Tapi untuk mata pelajaran PPKN itu yang lebih menjadi penilaian adalah sikap. Nah, jadi sikap kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran, bisa ketika di luar sekolah, bisa juga ketika di luar sekolah ya. Misalnya ketika kita bertemu di jalan, misalnya kalian menyapa, mengucapkan salam atau bersalaman, itu juga salah satu bentuk penilaian ya. Tapi karena kita terbatas, jadi tentu saja penilaian ini yang bisa saya lakukan nanti ada di kelas ini ya. Jadi penilaiannya bisa sikap sosial, tahu sikap sosial ya, mulai tanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian apalagi ada yang tahu? Sikap sosial, jujur, apalagi ya sopan santun, banyak ya. Kemudian kalau sikap spiritual itu berkaitan dengan iman dan takwa, misalnya sikap spiritual ya, itu bisa berkaitan dengan iman dan takwa. Artinya
kalian mengucapkan salam atau berdoa sebelum pembelajaran dan sesudahnya itu merupakan salah satu penilaian untuk sikap spiritual. Kemudian karena ini adalah berkaitan dengan Pancasila materinya, nah jadi di sini saya akan meminta salah satu ini, siapa tahu ada yang tidak hafal ya. Dia yang tidak hafal ini kira-kira Pancasila? Hafal semua ya? Nah, kalau hafal nanti saya tes salah satunya ya. Siapa kira-kira yang secara sukarela mau? Ya silakan, boleh di depan. Sini silakan. Ya. Buka masker nggak, Pak? Boleh dibuka. Malu. Ya, silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang salah tidak? Ya, bagus ya. Yang lain juga semoga hafal ya, tidak pura-pura kalau tidak hafal nanti kita buatkan Pancasila yang kita tempel di kelas untuk kamera kita ya. Nah, jadi perlu dipahami dulu, silakan boleh dilihat di sana. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah ini ada dua ya. Karena silakan dibuka di bukunya dulu. Yang bab pertama judulnya apa? Materi pokoknya. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, tapi sebelum mau tahu tentang itu, kalian harus tahu tujuannya agar pembelajaran kita ini arahnya kemana, tahu ya. Jadi ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Pancasila, dan yang kedua menganalisis arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebetulnya kedudukan Pancasila itu ada tiga ya. Ada yang masih ingat? Kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai ideologi, dan yang ketiga pandangan hidup. Nah, jadi untuk materi yang pertama pada kesempatan pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari ini yang pertama dulu, yaitu Pancasila dan kedudukannya sebagai dasar negara. Nah, di sini ada yang sudah tahu kira-kira apa makna dasar negara? Boleh dilihat di slide ya sambil kalian berpikir. Ya, dasar negara ya, boleh diperhatikan. Nah, ini gambar apa ini? Ya, gambar bangunan ya, gedung bertingkat ya, tinggi ya. Ya. Ini ya, gedung bertingkat lagi. Ini kira-kira membangunnya dari atas dulu atau dari sampingnya dulu atau dari bawah dulu? Dari bawah ya. Belum pernah kita melihat ya, misalnya membuat bangunan, buat rumah kita buat pintu dulu, buat atapnya dulu, kan belum ada ya ceritanya seperti itu ya. Nah, jadi negara itu kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan. Nah, bangunan ya. Jadi ketika mau mendirikan sebuah bangunan, yang pertama dibangun adalah fondasinya dulu ya. Nah, kuat atau tidaknya bangunan tersebut tergantung dengan fondasinya. Nah, begitu juga dengan bangunan ini ya. Dan selanjutnya. Nah, kalau rumah kurang lebih seperti ini fondasinya ya. Campurannya ada batu, ada besi, ada semen. Nah, dan yang lainnya. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti ini? Nah, ini salah satu akibat kalau fondasi rumah tersebut, bangunan tersebut tidak kuat. Begitu juga dengan negara ya. Jadi ketika zaman dahulu ini kita menaikkan dulu dengan mata pelajaran dengan materi yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Masih ingat tidak tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Masih ingat? Ingat ya? Ada yang ingat, ada yang lupa ya? Ya, jadi yang perumusnya siapa kira-kira? Perumus dasar negara itu ada berapa orang? Ada tiga saja. Ya, Supomo. Jadi Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Masing-masing punya ini ya, punya rumusannya. Ada yang tahu rumusannya? Coba Michael. Iya. Ya. Mister
Mohaimin pada sidang DPU PKI tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan rumusan asas dan dasar negara sebagai berikut. Pertama, prinsip kebangsaan. Dua, prinsip kemanusiaan. Tiga, prinsip ketuhanan. Keempat, prinsip kerakyatan. Kelima, kesejahteraan rakyat. Ya, kemudian yang Supomo usulannya apa? Pada tanggal 31 Mei 1945 antara lain dalam pidatonya menyampaikan usulan 5 dasar negara, yaitu sebagai berikut. 1. Pahaman negara kesatuan. 2. Perhubungan negara dengan agama. 3. Sistem badan permusyawaratan. 4. Sosialisasi negara. 5. Hubungan antar bangsa. Ya, kemudian yang terakhir Soekarno. Insinyur Soekarno dalam sidang DPU PKI tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan rumusan dasar negara adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Merupakan atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi itu ya. Jadi ada tiga pendiri negara yang merumuskan Pancasila ya. Merumuskan dasar negara. Jadi itu dirumuskan pada saat apa? Sidang PKI. Ya, sidang PKI. Nah, kemudian penetapannya siapa? Apakah BPUPKI atau lembaga yang lain? Ya, BPKI yang menetapkan ya. Setelah BPUPKI mengadakan sidang, kemudian dibentuklah PPKI kemudian ya. Yaitu salah satunya menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kalian ingat itu di kelas 7 ya, materinya yang pertamanya. Kembali ke sini. Jadi kalau pondasinya tidak kuat, bangunannya apa? Roboh. Tidak kokoh ya. Ya, ini ya. Bisa seperti ini ya. Ini mungkin kalau bangunannya besinya kecil atau semennya terlalu banyak pasirnya, hasilnya juga akan seperti ini. Iya, bahaya ya. Jadi kalau negaranya tidak kuat, tentu saja akan roboh seperti bangunan ini ya. Iya. Jadi pada saat kemerdekaan, setelah kemerdekaan, para pendiri negara itu berpikir bahwa untuk sebuah negara itu perlu adanya dasar negara. Dan kita tetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara. Itu merupakan nilai yang sebetulnya sudah ada pada masyarakat Indonesia sejak dulu ya. Itu digali lagi oleh para pendiri negara, kemudian dirumuskan dan akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara itu Pancasila. Itu ada perubahan ya. Jadi ketika sebelum disahkan itu di Piagam Jakarta itu ada perbedaan kan silanya ya. Nah, sila pertamanya itu ada perubahan, kemudian disahkan itu ada di mana, yang sah itu ada di mana? Rumusan Pancasila yang sah itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Nah, jadi ini ya. Dasar negara itu bisa disebut sebagai fondasi, pedoman, kemudian ada pegangan dalam penyelenggaraan negara. Jadi biar negaranya itu ada tujuannya lah ya, ada pegangannya, ada pedomannya, itu ada namanya dasar negara. Sudah ya, Pancasila sudah tahu ya. Tahu ya maknanya ya Pancasila ya? Panca itu, kemudian sila itu bahasa. Ini dari mana ini ambilnya? Bahasa Sanskerta ya. Pintar. Mengingat dulu ya, biar tidak blank nanti ketika mempelajari selanjutnya. Ini tokoh-tokohnya yang tadi kita sebutkan. Ini ya, kalau belum pernah melihat fotonya. Nah, ini perumusnya. Kemudian untuk panitia 9 untuk kayaknya ada juga. Kalau tidak ada di sini nanti kita cari. Nah, ini materi utama kita ya, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Bisa
Bisa sambil baca bukunya lah ya. Bukunya dibuka silakan. Dibuka dulu biar mengetahui materinya. Nah, jadi selama mempelajari materi ini akan dibagi menjadi 4 kali pertemuan atau bisa lebih. Nah, nanti kita masuk ke yang pertama, kedudukan, fungsi dan arti Pancasila tapi sebagai dasar negara ya. Ini tujuan pembelajarannya tadi. Ini Pancasila sebagai dasar negara bisa dibaca di situ sampai dijelaskan. Jadi boleh ditulis ya biar kalau ini ya biar paham ya di papan tulis juga boleh ditulis. Jadi Pancasila kedudukan Nah, di sini kita pelajari kedudukannya terlebih dahulu. Jadi kedudukannya sebagai dasar negara ini mempunyai 2 fungsi. Kira-kira apa fungsinya? Apa fungsinya? Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai 2 fungsi. Memiliki 2 fungsi. Apa fungsinya? Sebagai, ada yang tahu? Fungsinya ini diibaratkan seperti ini. Kalau di rumah itu kan ada bapak kita, ada orang tua kita, ada ibu kita. Nah itu orang tua kita itu kedudukannya sebagai apa di rumah? Bapak kita, sebagai apa? Kepala keluarga. Betul. Itu fungsinya sebagai ngapain fungsinya? Yang mencari nafkah, apalagi membiayai kita ya, memimpin keluarga banyak ya. Nah itu juga seperti itu Pancasila ya. Jadi kedudukannya ini tadi kan ada 3 ya. Jadi kedudukan ada 3 itu fungsinya juga berbeda-beda. Seperti orang ayah kita kalau di rumah sebagai kepala keluarga, tapi kalau di kantor bukan kepala keluarga lagi ya. Bisa jadi kepala dinasnya atau kepala sekolahnya atau siapa lah ya. Jadi fungsinya juga berbeda-beda. Kira-kira analoginya seperti itu. Jadi fungsinya Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu fungsinya untuk apa? Ya, sebagai perjanjian luhur. Dan yang kedua sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sekarang secara sebagai fungsinya adalah perjanjian luhur ini apa kira-kira? Perjanjian itu kan artinya ada pihak-pihak yang berjanji yang berkesepakatan ya. Itu siapa kira-kira? Siapa yang berkesepakatan? Siapa? Perjanjian bersama rakyat. Ya itu salah satunya yang berjanji siapa? Para pendiri negara. Jadi para pendiri negara itu menyepakati, ada kesepakatan di sini berjanji di situ yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau didatangkan secara langsung itu tidak mungkin ya, seluruh rakyat Indonesia didatangkan langsung tidak bisa. Jadi yang membuat perjanjian itu adalah para pendiri negara ya. Jadi kenapa itu disebut sebagai perjanjian luhur? Jadi isinya adalah kesepakatan bahwa negara Indonesia itu menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya gimana ini? Sumber dari segala sumber hukum. Mengatur hukum di Ya, jadi semua peraturan, semua norma, semua kaidah
itu sumbernya bersumber dari Pancasila betul sekali. Artinya tidak boleh ada peraturan, kaidah atau norma yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi nilai-nilai yang ada di Pancasila itu harus tercermin juga dalam peraturan yang dibuat, yang disusun oleh pemerintah. Itu kalau kalian mengingat di kelas 7 tentu saja ada pelajaran tentang norma ya. Ada berapa norma itu? Ada berapa? Yang di masyarakat yang paling kecil kalau perundang-undangan kan banyak sekali, contohnya ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, urusan presiden, peraturan daerah, banyak. Kalau norma ada berapa? Ada? 4 atau 5? Ada 4. Yang pertama norma apa? Yang pertama norma agama. Oke, itu pasti kita sering melakukan sebelumnya, tapi kadang kita tidak sadar ya. Kita sudah melakukan perilaku atau sikap sesuai dengan norma. Kemudian yang kedua, kesusilaan. Itu gimana itu kesusilaan itu? Nanti dibaca lagi ya. Kemudian yang ketiga norma apa? Ya, kesopanan. Yang terakhir, nah di sini yang paling bersama dengan ini adalah norma hukum. Maksudnya semua peraturan itu harus tercermin, harus mengambil nilai-nilai yang positif dari Pancasila ya. Jadi tidak boleh ada bahkan presiden juga tidak boleh membuat peraturan yang berkenaan dengan Pancasila. MPR juga begitu. Jadi tidak boleh ada aturan kaidah atau norma yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Di sini ada yang mau bertanya? Kalau untuk pelaksanaannya saya yakin sudah tahu lah ya. Misalnya norma hukum itu contohnya seperti apa? Tahu ya? Apa contohnya? Perilaku sesuai norma hukum. Tidak boleh lintas, pakai helm, misalnya. Ya, terus sekali. Apalagi kalau norma kesopanan contohnya? Memberi salam. Ya, memberi salam. Menyapa. Kalau kesusilaan? Ini kesusilaan itu rasa bersalah kalau kita melakukan itu perilaku yang bertentangan dengan rasa bersalah ya. Jadi itu memperbaiki kesalahan. Kemudian kalau agama tahu lah kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai apa ya, sebagai ya. Nah di sini juga bisa dibaca ya. Ini makna Pancasila sebagai dasar negara, di sini bisa dibaca tuh. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini kira-kira? Jadi materinya tidak terlalu sulit ya. Kita sebetulnya kalau di kelas 8 itu sedikit menambah pengetahuannya. Di kelas 7 misalnya belum dijelaskan secara mendetail, secara rinci. Nah di kelas 8 ini kalian diminta untuk lebih memperdalam lagi ya apa yang sudah dipelajari di kelas 7. Nah, nanti itu menjadi pengetahuan awal kalian di kelas 7 itu. Nanti harus setelah kelas 8 kalian tinggal mengaitkannya ya, mengulang-ulang lah ya, biar yang lupa jadi ingat, yang belum tahu jadi tahu, yang lupa-lupa jadi ingat. Ada yang tanya? Nggak ada ya? Nah ini bisa dibaca lagi. Ini ada di pembukaan ya, pembukaan undang-undang dasar. Di akhirnya berapa? Keempat. Nah, jadi Bapak juga mengharapkan kalian hafal ya. Kalau sekarang kan kalau kita membaca teks pembukaan itu membaca gitu ya. Jadi kalau Bapak dulu pas masih SD itu hafalan, jadi tidak membaca. Ya, jadi saya rasa itu masih perlu ya menghafal ya. Karena sekarang banyak Pancasila saja tidak hafal, lagi pembukaannya lebih banyak dan panjang ya. Kemudian arti pentingnya, kalian bisa? Arti penting Pancasila sebagai dasar negara? Ada yang tahu? Pernah mungkin? Ada berapa? Ada 5. Ya, boleh silakan. Nanti yang lain boleh menambahkan ya kalau kurang ya. Membentuk identitas Ya. kita. Kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan, juga menjadi pendorong dalam cara tujuan bangsa. Yang
keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang terakhir, sarana pembesaran bangsa dan negara. Yang belum ketemu boleh lihat di sini ya. Yang belum ketemu. Nah, ini ya, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Di situ bisa kalian baca sendiri ini ya penjelasannya. Kemudian mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga memberikan arah, tujuan dan jadi pendorong dalam upaya mencapai tujuan bangsanya. 1, 2, 3. Kemudian ada 4 dan 5-nya. Pedoman untuk memecahkan berbagai permasalahan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Yang kelima, sarana pemersatu bangsa dan negara. Di sini yang bertanyakan, mudah-mudahan ini ya bisa dipahami ya. Insya Allah. Oke. Jadi nanti untuk pengembangannya materi yang lebih rinci lagi nanti bisa dibaca di buku, yang dibagikan atau bisa melihat dari internet ya. Nah, sekarang kegiatan kalian di situ saya sudah mempunyai lembar kerja peserta didik ya. Sudah saya berikan dulu, sudah ya. Nah di situ kalian mengerjakan menganalisis artikel. Dan nanti di situ yang masih berkaitan dengan materi kita tentang Pancasila. Nah di situ kalian diarahkan untuk menjawab 5 pertanyaan ya. Nah jadi sekarang Bapak minta kalian untuk bekerja secara berkelompok. Jadi karena orangnya 10, siswanya 10, jadi satu kelompok 3, dua kelompok 3, satu kelompoknya lagi 4 orang. Silakan. Boleh agak mendekat sedikit agar bisa bekerja sama. Misalnya kursinya dibalik boleh, atau boleh atau kursinya diambil. Dikerjakan di situ, silakan. Nanti ada nama kelompoknya karena kita lagi menyebutkan ada 3 perumus dasar negara ya. Jadi nama kelompoknya bisa namakan kelompok itu saja lah. Misalnya ini dari siapa? Muhammad Yamin ya. Supomo dan ini silakan. Ada nama kelompoknya di situ ditulis dulu anggotanya ditulis. Ya, boleh. Ya, boleh. Pakai pulpen. Ini kelasnya kelas berapa? Ada ditulis. Ini ya. Jadi Muhammad Yamin begini nulisnya. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. 1, 2, 3. Nah ini. Ya silakan nanti artikelnya dibaca, dipahami. Nah, nanti kalian menjawab 5 pertanyaan yang ada di situ di lembar kerja tersebut. Ya, bukan kelompoknya ditulis. Sudah tahu ya namanya sudah benar lah ya. Kalau sudah sesuatu nggak apa-apa, yang penting diisi saja. Ya boleh. Ini saya kasih waktu sekitar 10 menit ya mengerjakannya ya. Kalau lama karena soalnya mudah ya. Ya kerjakan di situ langsung. Nanti setelah selesai masing-masing kelompok diminta untuk presentasikan hasilnya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya. Ya itu di sini dapat kalian dulu lah. Untuk banyaknya pendapat ya. Boleh baca dulu sebentar.
draftnya boleh dari buku, boleh biasanya ada. Atau boleh lihat di slide juga ada. Misalnya mau cari yang mana boleh silakan. Kita baca dulu, itu masih berhubungan dengan materi yang kita pelajari tadi. Ya, oke, silakan. Kalau yang kesulitan boleh bertanya ya. Ini artikelnya saya temukan di internet ya. Jadi itu fakta ya, bukan mengada-ada ya. Kalian sering lihat kan kalau di acara-acara kalau ada polisi itu, ya kan? Ada anak-anak yang tertangkap, misalnya balapan liar, ada yang nongkrong malam-malam, nah itu kan disuruh untuk menghafal Pancasila kan? Tetapi ketika di tes kita tidak hafal kan? Nah itu sangat berbahaya sekali ya itu ya. Pancasila yang 5 saja tidak hafal, apalagi mau mengamalkan isinya kan, nilai-nilainya kan. Jadi saya berharap kalian itu tidak seperti mereka lah. Ya, kalian harus hafal, kalian harus mengamalkan dan Pancasila. Kan ada banyaknya pendapat-pendapat jadi bisa didiskusikan dengan iya, pertanyaan sudah dibaca belum? Misalnya kalau tidak salah satunya itu tindakan apa yang dapat dilakukan mengantisipasi yang terjadi pada kalian ya? Apa kira-kira? Apa yang mudah dulu dikerjakannya, tidak usah berurutan, tidak masalah. Nah ini kan bisa logika ya, ya bisa mendapatkan bertiga nanti ini dapat nanti digabungkan itu. Ya, itu kan pendapat masing-masing ya kan. Tulis yang singkat saja, tapi yang singkat tapi ada kata kunci yang bisa diambil gitu. Ya, masih boleh dapat ya. Ya, pendapat pribadi yang digabungkan boleh. Ya, boleh ditambahkan ya. Itu acuannya saja ya. Kalau ditambah, boleh ditambahkan. Ini tulisnya. Ya, boleh dibaca-baca. Siapa tahu ada ini acuannya. Ini baca dulu. Dibaca dulu ininya ya, siapa tahu ketemu
kalian di sini yang paling menggunakan transformatif. Ya, gak usah ditulis semua, yang menurut intinya. Nanti kan kalau presentasi yang kan ditulis. Ya jangan ditulis semua yang inti saja, nanti ketika presentasi yang juga ya boleh. Ya. Boleh dibuka bukunya siapa tahu baca. Iya, kadang-kadang kita nggak mau berpendapat karena malu ya. Kita harus berpendapat. Ya, udah 3 menit ya, silakan dipercepat. Ya, bisa. Ketika kita lihat ini jawabannya. Ya, boleh silakan. Ya, apa itu tidak terjadi pada diri kalian. Apa kira-kira kalian harus berbuat apa gitu? Ini waktunya selesai pelajarannya jam 11.15 ya. Kemudian tidak selamat untuk sholat Jumat. Ya sudah ya, waktunya sudah habis. Nanti mudah-mudahan sudah selesai semua. Nanti Bapak minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nanti yang kelompok lain boleh menanggapi, boleh menambahkan ya. Boleh silakan dari kelompok siapa dulu yang sudah selesai? Ya, maju semua, boleh semuanya. Silakan. Guys, kalau menunjuk tuh sendiri jangan sama. Ayo silakan yang maju duluan boleh, yang sudah selesai. Boleh sambil melihat yang tadi. Nilainya plus boleh. Boleh silakan. Nilainya ada ininya ya, ada nilai ketika berdiskusi, ada ditanya, ada presentasi juga ada. Silakan.
Ya, silakan. Iya, iya. Ayo, silakan maju. Ini Sini ya. kita ngomongnya. Ayo, silakan sini. Ya, Perlu ada pengenalan. ya, nggak usah ini aja langsung. Assalamualaikum, saya dari kelompok siapa. Presentasikan hasil diskusi. Ya, silakan. Didengarkan ya nanti, siapa tahu bisa ada tambahan dari yang kelompok yang lain ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diperhatikan dulu ya. Kami dari kelompok Supomo ingin menyampaikan hasil Presentasi. presentasi diskusi. Ya, langsung pertanyaannya saja, boleh langsung pertanyaan langsung jawab. Jadi untuk pertanyaan pertama yang tanggapan kelompok terhadap fakta apa tadi? Yang banyak pelajar tidak hafal Pancasila tadi. Yang pertama tanggapan kami itu fakta yang ironis karena sepatutnya pelajar itu adalah pemuda dan pemuda itu nanti adalah orang yang akan meneruskan bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang lebih baik. Tapi kalau misalnya pemudanya saja itu udah nggak paham, udah nggak ngerti, udah asing sama yang namanya Pancasila, terus negara itu mau dibawa kemana gitu? Karena mereka nggak ngerti tapi mereka harus jadi penerus gitu. Penerus yang nggak ngerti dasar negara sendiri itu gimana ya biar mau meneruskan bangsa? Ya, bagus. Kemudian untuk nomor 2, menurut kelompok Anda, faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi di kalangan pelajar? Hal itu adalah yang tidak hafal tadi itu karena salah satunya adalah faktor globalisasi. Nah, jadi kan sekarang ini lagi marak di mana yang kayak apa misalnya Korea-Koreaan atau misalnya ke Amerikaan gitu misalnya. Maksudnya budaya-budaya barat. Iya, budaya-budaya barat dan budaya-budaya luar yang nggak Indonesia lah gitu ya. Nah, jadi kan kalau era globalisasi itu kan pasti ada perpindahan, ada pergerakan. Nah, salah satunya itu kan mungkin pergerakan budayanya gitu kan. Seharusnya sebenarnya kita itu kan apa? Misalnya kita mau mengembangkan teknologi. Jadi untuk globalisasi ini kita mengambil teknologinya misalnya gitu. Sayangnya kita ini malah mengambil budayanya, bukan teknologinya gitu untuk mengembangkan negara. Jadi kita mengambil budaya luar dan kita kehilangan budaya kita sendiri kadang gitu. Mungkin itu salah satu yang menjadi penyebab kenapa pelajar itu sekarang kurang hafal gitu sama Pancasila gitu. Mungkin salah satunya karena faktor itu, mungkin karena mereka udah terlalu terkontaminasi gitu dengan itu. Kemudian juga mungkin karena kurangnya edukasi, entah karena kesadaran pribadi atau bagaimana. Kemudian kurangnya kesadaran akan pentingnya Pancasila. Atau mungkin ada siswa-siswa yang ngerasa gak penting banget belajar Pancasila buat apa gitu mungkin kan. Nonton Korea. Iya, mending nonton Korea gitu misalnya. Belajar Pancasila apa sih gitu misalnya kan. Nah, jadi mungkin itu juga menjadi salah satu pemicu kenapa pelajar-pelajar itu nggak hafal. Mungkin kayak emang belajar Pancasila, emang kalau Pancasila dapat duit gitu misalnya kan. Nah, mungkin itu salah satu faktor kenapa sekarang ini tidak mengerti gitu. Kemudian tindakan apa saja yang dapat kelompok Anda lakukan untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi pada diri kalian? Untuk mengantisipasi berarti belum terjadi kan? Berarti itu adalah mengenalkan Pancasila kepada diri kalian sendiri masing-masing sejak dini. Mengenalkan apa itu Pancasila, apa itu pengertian Pancasila, definisi Pancasila, pentingnya Pancasila ke diri kami sejak kecil. Karena kalau misalnya sudah sejak kecil itu kan biasanya memorinya masih lebih kuat. Dan jadi kalau misalnya memori masih lebih kuat, insya Allah bakalan bisa hafal gitu kan. Dan kan kalau udah tua mungkin semakin banyak pikiran, semakin susah gitu kan. Jadi nggak bisa masuk dengan baik Pancasila-nya, susah belajarnya gitu kan. Kemudian menerapkan dan mengamalkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi juga biar nggak lupa gitu kan, jangan cuma belajar teorinya doang, belajar materinya doang, tapi pelaksananya nggak ada kan jangan. Jadinya kalau bisa tuh kan habis dikasih edukasi tadi dan ini, nah itu juga dibantu untuk misalnya bantu orang tuanya untuk menerapkan Pancasila itu tadi yang dipelajari tadi itu kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya pertama tentang ketuhanan, berarti kita agama beribadah dengan baik gitu kan, agama dengan baik, berperan kemanusiaan, ada keadilan sosial, musyawarah itu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadinya udah hafal materinya, kemudian ada penerapannya, jadi
semakin ini istilahnya itu Tertanam sih. iya tertanam. Soalnya istilahnya itu materinya itu ada 50%-nya, penerapannya itu 50%-nya. Jadi 50% tambah 50% jadi 100% gitu kan. Jadi semakin ingat gitu. Makin hafal, makin klop gitu kan. Kemudian menurut kelompok Anda, apakah kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk kegagalan mata pelajaran PPKN di sekolah? Kalau misalnya mau dikatakan itu adalah 100% kesalahan kegagalan mata pelajarannya, mungkin enggak gitu ya. Menurut aku mungkin berpengaruh, tapi enggak 100% gitu. Karena misalnya aja guru menerangkan di sekolah gitu. Kalau muridnya tidak mau mendengar, kalau muridnya tidak mau mengerti, terus jadi salah gurunya gitu, atau jadi salah mata pelajarannya kan enggak gitu kan. Balik lagi. Jadinya, ya jadi menurut kami begini, kalau ini adalah bentuk kegagalan mata pelajaran PPKN atau enggak, jawabannya ya enggak 100%. Mungkin berpengaruh, tapi tidak 100% gitu. Jadi semua itu berbalik lagi pada pribadinya masing-masing, mau nangkep, mau mengerti atau enggak gitu. Kemudian berikan alternatif solusi dari kelompok Anda agar Pancasila tidak dilupakan oleh pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Jadi salah satu alternatif solusinya untuk pelajar. Jadi mungkin karena untuk pelajar bisa seperti yang tadi dikutip oleh siapa tadi? Dr. Nur Syam. Untuk ini katanya Ketua Laboratorium Pancasila Profesor Dr. Nur Syam mengatakan dengan memasukkan Pancasila dalam mata pelajaran dalam ujian nasional. Nah itu juga mungkin menjadi salah satu bentuk alternatifnya karena kami setuju dengan apa yang beliau katakan. Ya kemudian diberikan edukasi yang lebih lagi dan sosialisasi terhadap pelajar akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, karena mungkin kayak tadi yang sebelumnya disebut bahwa mungkin ada pelajar yang merasa bahwa Pancasila itu nggak penting. Nah jadi tugasnya mungkin guru dan sebagainya untuk diberikan edukasi dan sosialisasi lagi akan pentingnya Pancasila terhadap pelajar, akan biar semakin ingat gitu pelajarnya apa itu Pancasila dan pentingnya Pancasila. Mungkin begitu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memberikan tanggapan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Munyamin ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Materi soal nomor 1, setelah membaca artikel di atas, apa tanggapan kelompok Anda terhadap fakta tersebut? Tanggapan kami adalah sedih dan ironis karena banyaknya pemuda penerus bangsa yang justru tidak hafal akan dasar negara yang merupakan fondasi dalam membangun sebuah negara. Bagaimana Pancasila akan diamalkan kalau sila-sila Pancasila tersebut tidak bisa diamalkan? Ya, demikian boleh. Menurut Anda, faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi di kalangan pelajar? Menurut saya ada banyak sekali faktor yang terjadi, mulai dari dalam diri sendiri dan lingkungan sekitar. Banyak sekali pelajar yang menganggap bahwa Pancasila itu bukanlah hal yang penting. Tapi sebagai masa depan bangsa, pemuda harus bisa memahami hal tersebut. Selain itu, lingkungan sekitar tempat tinggal pelajar juga sangat berpengaruh. Terlebih lagi, apabila dalam diri pelajar sendiri tidak bisa memfilterasi informasi yang berkembang. 3. Tindakan apa saja yang dapat Anda lakukan untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi pada diri Anda? Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah agar hal tersebut tidak terjadi pada diri saya adalah dengan memotivasi diri untuk dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar Pancasila sebagai dasar negara tidak dilupakan. Karena saya sebagai bagian dari warga negara Indonesia harus terus dapat melestarikan nilai-nilai dan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ya, boleh.
Menurut Anda, apakah kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk kegagalan mata pelajaran PPKN di sekolah? Berikan alasannya. Menurut saya pribadi, kurang tepat apabila kondisi di atas merupakan kegagalan mata pelajaran PPKN. Karena di sekolah saya, guru PPKN selalu menekankan pada pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi landasan fondasi berdirinya negara ini. Dengan Pancasila, Indonesia yang dapat tetap kokoh berdiri hingga saat ini. 5. Berikan alternatif solusi dari Anda agar Pancasila tidak dilupakan oleh pelajar sebagai generasi penerus. Beberapa alternatif solusi yang bisa saya berikan antara lain: A. Menghafal setiap sila-sila Pancasila. B. Memahami pentingnya Pancasila sebagai bagi bangsa dan negara Indonesia. C. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Memahami sejarah berdirinya negara dan sejarah perumusan Pancasila agar muncul rasa hormat kepada para pendiri negara. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau digunakan ya, sudah sangat bagus tadi presentasinya, bagus sekali. Tinggal membiasakan ya, mungkin belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok siapa? Sebutkan Kami dulu. dari kelompok Sini Soekarno mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yuk, silakan. Pertama, setelah membaca artikel di atas, apa tanggapan kelompok Anda terhadap fakta tersebut? Fakta dalam artikel di atas sangat miring. Pancasila yang sudah diajarkan dari SD seharusnya tidak dilupakan, karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Bagaimana Pancasila akan diamalkan kalau sila-sila Pancasila saja tidak hafal? Ya, gantian boleh. Ya, silakan. Menurut Anda, faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi di kalangan pelajar? Menurut saya, ada banyak sekali faktor penyebab mengapa hal tersebut dapat terjadi di kalangan pelajar yang dapat berasal dari dalam diri pelajar sendiri maupun dari lingkungan sekitar tempat tinggal pelajar tersebut. Pancasila sudah dianggap tidak penting sehingga muncul keengganan untuk sekedar menghafal Pancasila, apalagi untuk memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, lingkungan sekitar tempat tinggal pelajar juga sangat berpengaruh, terlebih lagi apabila dalam diri pelajar sendiri tidak bisa memfilter informasi yang berkembang. 3. Tindakan apa saja yang dapat Anda lakukan untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi pada diri Anda? Salah satu tindakan yang dapat dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi pada diri saya adalah dengan memotivasi diri untuk dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Agar Pancasila sebagai dasar negara tidak dilupakan, karena saya sebagai bagian dari warga negara Indonesia harus terus dapat melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. 4. Menurut Anda, apakah kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk kegagalan mata pelajaran PPKN di sekolah? Berikan alasannya. Menurut saya pribadi, kurang tepat apabila kondisi di atas merupakan kegagalan mata pelajaran PPKN di sekolah karena pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia, karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi landasan dan fondasi berdirinya negara ini. Dengan Pancasila, Indonesia yang maju dapat tetap kokoh berdiri hingga saat ini. Nah, selanjutnya naik lagi, silakan. Berlima. Berikan alternatif solusi dari Anda agar Pancasila tidak dilupakan oleh pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Beberapa alternatif solusi yang bisa saya berikan antara lain: menghafal setiap sila-sila Pancasila, memahami pentingnya Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari, memahami sejarah berdirinya negara dan sejarah perumusan Pancasila agar muncul rasa hormat kepada para pendiri.
Ya sekarang ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Terima kasih sudah melakukan diskusi dan presentasi. Jawabannya sudah sangat bagus, sudah dikembangkan ya. Nanti untuk penilaiannya, ini boleh dikumpul Mbak kecil peserta didiknya. Nih, boleh dikumpulkan. Nanti ada penilaiannya ya. Nah, baik. Nah, jadi kegiatan diskusinya sampai di sini dulu ya. Nah, nanti kalian saya minta untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, oke ya. Jadi di sini karena kita sudah mempelajari materi tadi, tentu ada namanya latihan ya. Nah, tapi di sini namanya kalau sekarang tes formatif ya. Tes formatif itu materi yang sudah dipelajari tadi kita masuk ke dalam soal, nanti kalian menjawab. Di sini tentunya pilihan ganda dan esai. Nanti silakan boleh langsung dijawab di sini ya, dikasih nama dan kelasnya. Kan? Langsung dijawab di situ ya. Pakai pulpen juga boleh. Tulis nama dan kelasnya. Nah, boleh dijawab sambil mengingat-ingat apa yang sudah kita pelajari tadi, ada di situ semua. Atau mungkin mau diulang slide-nya juga boleh, tidak masalah. Tidak terlalu susah kok, mudah. Nanti saya berikan petunjuk juga, kira-kira yang betul yang mana. Saya udah cukup terima saja yang dijawab oleh kita. Terima saja. Ya, terima saja. Jadi nanti nilainya digabungkan ya dalam nilai tampilan, nilai pengetahuan, nilai sikap. Nanti bukan hanya pertemuan ini, tapi nanti pertemuan selanjutnya juga akan digabungkan nilai sikapnya sendiri, nilai pengetahuannya sendiri, nilai keterampilannya juga sendiri. Tapi nanti yang sangat membantu adalah penilaian sikap kalian. Saya yakin sudah sangat bagus saja. Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan, yang kurang jelas misal pertanyaannya yang mana? Yang nomor 3 mungkin ya, itu agak sulit ya. Itu apa jawabannya kira-kira? Itu yang mati dulu, yang mudah dulu silakan. Pilih mana saja boleh. Pilih mana saja. Jangan lupa tulis namanya ya, nama dan kelasnya diisi dulu ya. Nama dan kelasnya diisi dulu, nanti lupa. Nanti juga boleh ininya, slide ini saya kirimkan ke WA group ya, biar bisa dibaca. Jadi ini ada hubungannya dengan materi kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pendidikan dan fungsi Pancasila dan arti pendidikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, ada lanjutannya ya, yang tadi kita pelajari tentang dasar negara, sekarang kehidupan pada pertemuan berikutnya itu tentang Pancasila sebagai pandangan hidup.
nanti apa, bisa dibaca di situ, bisa dibaca di buku juga. Karena materinya saya ambil dari buku juga, kebanyakan ya, dari internet juga, atau dari buku-buku yang lain yang materinya sama juga tidak masalah. Dah ya, dah oke, boleh dikumpulkan. Bukan tempat sini aja boleh seperti ini. Nih, yang penting namanya ditulis dulu. Sudah selesai? Ya? Nanti untuk nilainya ya, ini yang saya umumkan ketika pertemuan berikutnya ya. Iya dinilai. Ya. Jadi tidak langsung dikoreksi sekarang, maksudnya gitu ya. Nah, jadi ada nilai, nanti saya koreksi dulu semuanya ya. Nah, ada yang mau bertanya kira-kira? Nggak ada ya. Nah, sekarang saya ingin ada yang bisa menyimpulkan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Coba. Silakan boleh. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya boleh silakan. Langsung aja, Pak. Ya langsung saja boleh. Apa yang sudah kita pelajari tadi dari hasil diskusi dan slide yang kita pelajari tadi, yang kita tampilkan tadi, silakan. Iya, jadi kesimpulan dari materi pelajaran tadi di awal kita membahas tentang kedudukan Pancasila. Nah, jadi ini kesimpulannya adalah kedudukan Pancasila itu dibagi menjadi 3, yaitu dasar negara, yaitu sebagai dasar negara Pancasila memiliki fungsi sebagai perjanjian luhur dan sumber dari segala sumber. Kemudian ada Sumber dari segala sumber hukum. Oh ya, sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang kedua ideologi, dan yang ketiga pandangan hidup. Pandangan hidup maksudnya adalah sebagai pandangan hidup Pancasila memiliki fungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia dan sebagai kepribadian hidup bangsa Indonesia. Ya selanjutnya lagi. Oh ya boleh silakan. Kesimpulan materi pembelajaran, setelah kita tadi mempelajari kedudukan Pancasila, kita juga mempelajari arti penting Pancasila sebagai negara, sebagai dasar negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Membentuk identitas dan jati diri bangsa. 2. Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. 3. Memberikan arah, tujuan dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. 4. Pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 5. Sarana pemersatu bangsa dan negara. Baik ya, itu tadi sudah disimpulkan ya, bagus sekali. Jadi kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara serta arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi itu saya rasa tidak hanya dipahami saja ya, tapi harus diterapkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi percuma kalau kita mempelajarinya saja, mempelajari terus, membaca terus, tapi tidak kita amalkan ya, sama saja kosong ya, tidak ada isinya. Jadi untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa dengan mempraktekannya secara langsung, mulai dari yang kecil, nilai Pancasila itu misal menghafalnya bisa, kemudian nanti ada tugasnya juga, misalnya di kelas 7 kalian sudah pernah membuat seperti yang di belakang itu, poster seperti itu juga bisa. Itu salah satu, bisa dipelajari di kelas, itu juga salah satu bentuk kita sebagai warga negara, kalian sebagai generasi terus bangsa, untuk tetap melestarikan nilai-nilai Pancasila. Itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari lingkungan sekolah ya. Nah, jadi untuk pertemuan kita pada siang hari ini saya rasa dicukupkan ya. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa melalui WA group ya, atau bisa chat secara pribadi boleh. Nah, jadi sebelum mengakhirinya, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki dari kegiatan belajar kita ini? Misalnya atau medianya kurang bagus atau bagaimana? Silakan, ada tanggapan? Tanggapan? Waktu pengerjaannya. Ya, apa waktu pengerjaan? Oke, baik. Jadi terlalu singkat ya, besok kita agak soalnya tidak terlalu susah lah, jadi biar waktu pengerjaannya juga cepat. Oke.
Baik, apa ada lagi? Nggak ada ya. Oke, baik. Jadi untuk tugas kalian di rumah nanti ditulis ya, diingat-ingat ya. Itu di buku latihan kalian, di buku siswa kalian itu sudah ada tugas 1.1, aktivitas 1.1. Itu nanti dikerjakan secara individu ya. Itu ditulis soalnya kemudian langsung jawabannya. Nanti itu waktu pengerjaannya selama 1 minggu. Pengumpulannya maksimal 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Nah, dan nanti itu juga menjadi bahan penilaian saya, itu penugasan namanya ya, tes. Itu bentuk tesnya penugasan. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita masih belajar tentang Pancasila, tapi sebagai pandangan hidup. Nanti untuk pertemuan berikutnya boleh materinya dibaca dulu dari buku itu atau dari slide nanti saya bagikan ke WA group atau bisa juga melalui internet ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Ya baik, jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, terima kasih sudah partisipasinya sudah baik ya, bagus. Semuanya aktif, tidak ada yang lemas ya, tidak ada yang pucat-pucat ya, mungkin lapar ya, ini udah lapar ya. Ya nanti sampai rumah boleh langsung makan ya, boleh. Nah jadi silakan bukunya dimasukkan dulu ke dalam tas biar tidak lupa ya. Bukunya dimasukkan dulu ke dalam tas, pastikan tidak ada yang ketinggalan ya, alat tulisnya nanti hilang ya. Langsung dipakai. Nah, terima kasih ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan agar kita bisa bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kita tidak secara daring ya. Jadi kita lebih bisa bertatap muka ya. Kadang kan kita tidak kenal ya kalau kita daring terus ya. Tahu-tahu sudah naik kelas 9 kan tidak tahu namanya kan, tidak saling mengenal kan, lucu ya. Jadi silakan untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini dan secara sukarela untuk memimpin doa. Boleh, silakan. Kalau kawan kita mengakhiri pertemuan kita kali ini adalah membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Ya, saya akhiri kegiatan belajar kita pada siang hari ini. Selamat bertemu kembali pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh.